Oke, selamat malam semuanya, selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore. Kita masuk ke pertemuan ke-7 di mata kuliah PBO, Pemrograman Berorientasi Objek. Sesuai dengan modul yang pernah saya bagi sebelumnya, kita masuk ke bab 7, yaitu inheritance atau pewarisan. Jadi modul yang pernah saya bagi sebelumnya, coba nanti dibaca, coba dilihat, di situ ada bab ke-7 dengan topik inheritance. Itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya itu adalah pewarisan, bab 7. Jadi itu materi kita pada pertemuan ke-7. Jadi nanti materi seperti ini juga nanti pada pertemuan ke-8 UTS minggu depan ya, seperti ini juga topiknya kita ambil nanti materi UTS-nya di bab 7 ini, yaitu di akhir teks. Sebelumnya kita dulu belajar dasar teori dari inheritance. Dasar teori pewarisan atau inheritance adalah suatu cara pembuatan kelas baru dengan menggunakan kembali kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya dengan menambahkan atribut dan metode baru pada konsep pewarisan ada beberapa istilah yang perlu diketahui. Yang pertama adalah subkelas, digunakan untuk menunjukkan kelas anak atau turunan secara hierarkis dari superkelas. Yang kedua adalah superkelas, digunakan untuk menunjukkan kelas induk secara hierarkis dari subkelas atau kelas anak. Yang ketiga ada istilah extends adalah digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kelas merupakan turunan dari kelas lain. Misalnya A extend B berarti kelas A adalah turunan dari kelas B, dan A merupakan subkelas, sedangkan B merupakan superkelas. Yang terakhir adalah super, digunakan untuk memanggil konstruktor dari superkelas atau memanggil variabel yang mengacu pada superkelas. Misalnya super X, Y, Z berarti atribut X, Y, dan Z diambil dari atribut pada kelas induk. Oke, supaya lebih jelasnya kita lihat dulu konsep dari pewarisan atau inheritance pada PBO. Nah, seperti ini contohnya. Di sini, kalau Anda lihat gambar seperti ini, ada data dosen, ya, ada data dosen. Dosen itu identitasnya itu adalah ada nama, ada nick, ada jurusan. Dosen itu kan umum. Dosen itu kan di dalam suatu perguruan tinggi ada jabatannya. Jadi di dosen di sebuah perguruan tinggi ada yang sebagai rektor, ada yang sebagai dekan, ada yang sebagai kepala lab atau kalab. Coba Anda lihat sebelumnya definisi dari pewarisan yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah suatu cara pembuatan kelas baru dengan menggunakan kembali kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya dengan menambahkan atribut dan metode baru, atribut. Nah, coba kita lihat di sini. Seorang dosen, kalau dia tidak punya jabatan apa-apa, identitasnya itu adalah hanya nama, nomor induk kepegawaian, dan jurusan, view. View ini adalah metode untuk menampilkan isi dari nama, nick, dan jurusan. Itu dosen biasa. Tapi ada dosen yang mempunyai jabatan di perguruan tinggi, misalnya ada sebuah rektor. Rektor di sebuah perguruan tinggi ada penambahan atribut. Apa penambahan atribut di sini? Yaitu tahun mulai dia menjabat dan jabatannya. Atau di sini jabatan keberapa? Jabatan pertama, atau jabatan kedua, atau jabatan ketiga. Jadi dosen, kalau tidak punya jabatan, atau belum pernah menjabat sebelumnya, atau belum pernah menduduki jabatan tertentu di perguruan tinggi, maka hanya inilah identitasnya, nama, nick, dan jurusan. Ketika dosen tersebut menduduki sebuah jabatan di sebuah perguruan tinggi, misalnya rektor, maka ada penambahan atribut. Atribut yaitu tahun mulai dan jabatan. Selanjutnya ada dosen juga yang dekan. Dekan itu kepimpinan sebuah fakultas. Jadi misalnya dosen A sebelumnya, sebelum dia menjabat, identitasnya itu hanya nama, nick, dan jurusan. Selanjutnya ketika dia menjabat, misalnya seorang dekan, pasti dia dekan itu dia dekan di fakultas mana. Misalnya dia dekan di fakultas ekonomi,
Misalnya dia dekan di fakultas komputer atau fakultas hukum. Jadi ada penambahan atribut fakultas, artinya dia menjabat di fakultas apa. Dia dekan di fakultas apa. Jadi sesuai dengan definisi sebelumnya bahwa pewarisan atau heritage adalah ada penambahan atribut atau kelas baru. Jadi di sini dosen sebagai dekat penambahan atribut di sini adalah fakultas. Seterusnya ada juga dosen sebagai kepala lab atau kalab. Jadi dosen tersebut kalau dia menjabat sebagai kepala lab ada penambahan atribut selain dari nama, nik, dan jurusan, penambahan atributnya adalah laborat. Jadi dia di laborat di lab apa, misalnya dia laborat di lab bahasa, dia laborat misalnya di lab komputer, atau misalnya dia laborat di lab kimia dan lain sebagainya. Jadi seperti itu yang konsep pewarisan di dalam pemrograman orientasi objek. Jadi ada penambahan atribut. Jadi sesuai dengan definisi yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pewarisan itu adalah suatu cara pembuatan kelas baru dengan menggunakan kembali kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya, yang dengan menambahkan atribut dan metode baru. Ya. Di sini ada dua yang ditambah di dalam pewarisan. Apa yang ditambah? Kelas dan atribut dan metode. Nah, di sini atribut, di sini kalau misalnya seorang dosen menjadi seorang rektor, maka penambah atributnya di sini tahun mulai dan jabatan keberapa. Mana metodenya ini? View rektor. Kalau Anda nanti pelajari kode programnya, nanti ada di situ public void view rektor. Jadi itu adalah penambahan metode baru. Dosen seorang dekan, penambah atributnya adalah fakultas. Metode barunya adalah ini, view dekan. Jadi nanti kalau Anda lihat file program di file dekan, pasti ada di situ nanti kode program public void view dekan. Itu adalah metode baru. Selanjutnya, dosen yang sebagai orang kepala lab, penambahan atributnya adalah laborat, dan ada penambahan metode baru view kalab. Nanti kalau Anda lihat file di program file kalab, maka ada di situ nanti penulisan kode program public void view kalab. Jadi ada dua. Kata kuncinya adalah pewarisan itu ada dua penambahannya. Definisinya adalah cara pembuatan kelas baru dengan menambahkan atribut dan menambahkan metode baru. Nah, coba Anda lihat di sini lagi, sudah jelas ya definisi dari pewarisan, penambahan pembuatan kelas baru dengan menambahkan atribut dan metode yang baru. Seterusnya ada subkelas. Digunakan untuk menunjukkan kelas anak atau turunan secara hierarkis dari superkelas. Superkelas digunakan untuk menunjukkan kelas induk secara hierarkis dari subkelas atau kelas anak. Jadi di sini istilah yang lain adalah di dalam inheritance atau pewarisan, subkelas di sini adalah turunan dari superkelas. Superkelas ini superkelasnya itu kelas dosen, sedangkan subkelas adalah rektor, dekan, dan kalab. Jadi saya ulangi, sesuai dengan definisi di atas dijelaskan bahwa subkelas digunakan untuk menunjukkan kelas anak. Jadi disebut juga kelas anak atau turunan secara hierarkis dari superkelas. Dan superkelas digunakan untuk menunjukkan kelas induk secara hierarkis dari subkelas. Jadi di sini disebut juga kelas anak, ini disebut kelas induk, atau ini disebut dengan subkelas, ini disebut subkelas. Jadi di kasus kita ini ada 3 subkelas, yaitu rektor, dekan, dan kalab, ada 1 superkelas adalah dosen. Selanjutnya, jadi sudah jelas pewarisan inheritance, subkelas, dan superkelas. Seterusnya adalah extends, digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kelas merupakan turunan dari kelas lain. Penulisan extend ini adalah ini digunakan di dalam penulisan kode program. Nanti saya jelaskan. Jadi extend ini adalah digunakan dalam kode program yang menunjukkan bahwa file tersebut dia sebagai superkelas atau subkelas. Jadi kalau misalnya di sini secara langsung bisa kita lihat sini, inilah paling atas super, ini sub. Dalam kode program di sini dia
Nah, saya langsung jelaskan saja dalam kode program. Kalau Anda lihat di sini 1, 2, 3, 4, berarti satu file anak, satu file induk, 3 file anak ya. Jadi dosen di sini ini dia public class dosen, inilah kode programnya. Baru rektor dekada kalab adalah ini public class dekan, public class kalab. Nah, coba Anda lihat, kalau Anda lihat file dosen, ini kode program dosen, public class dosen. Coba Anda lihat file rektor, public class rektor S10 dosen. S10 ini menunjukkan bahwa file rektor ini merupakan anak dari dosen, anak dari file dosen. Dosen ini file induk di dalam program ini file induknya, public class dosen, dipanggil di file rektor. Nama file ini adalah public class rektor, berarti nama filenya rektor, tapi ada penambahan atau kita tambahkan tulisannya S10 dosen, artinya file tersebut merupakan anak dari file dosen ini. Coba Anda lihat juga file dari dekan. Public class dekan, berarti nama filenya dekan, S10 dosen. Tetap ada penulisan S10 dosen, berarti file ini merupakan anak dari file dosen atau merupakan turunan dari file dosen. Begitu kalau Anda lihat di sini, public class kalab, nama filenya pasti kalab. Lihat di sini S10 dosen, berarti file tersebut merupakan anak dari file dosen atau file turunan dari file dosen. Jadi itu yang menandakan di kode program ini, yang menandakan S10 ini adalah merupakan file anak ya, atau subclass ya, atau turunan ya. Sedangkan di sini public class dosen tidak pakai S10, dia menandakan bahwa ini adalah file utama atau superclass atau file. Jadi kalau Anda baca definisi dari S10 adalah digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kelas merupakan turunan dari kelas lain. Misalnya A S10 B, berarti kelas A adalah turunan dari kelas B. A merupakan subkelas, sedangkan B merupakan superkelas. Jadi formanya di sini ada kelas, baru kelas turunannya apa, baru S10 kelas dasar. Ya. Sesuai dengan di sini, di programnya, di contoh programnya public class rektor, ini rektor ini kalau Anda lihat di sini. Di sini dia kelas turunan, S10, di sini S10 dosen, berarti ini kelas dasar, dosen. Ini kelas dasar. Setelah itu baru tubuh kelas. Oke, itu yang dimaksud dengan S10-nya, jadi ditulis dalam file kode program yang menandakan file tersebut anak atau induk. Selanjutnya, super. Ya, digunakan untuk memanggil konstruktor dari superkelas atau memanggil variabel yang mengacu pada superkelas. Misalnya super X, Y, J berarti atribut X, Y, dan J diambil dari atribut pada kelas induk. Super. Ini variabel yang diwariskan. Ya, variabel yang diwariskan. Oke. Kalau Anda lihat di sini ada 4 dosen, ya, ada 4. Dosen. Satu dosen yang tidak punya jabatan apa-apa. Satu dosen, ada 3 dosen. Satu dosen yang punya jabatan rektor, satu dosen yang punya jabatan dekan, dan satu dosen yang punya jabatan kepala lab. Tapi variabelnya, variabel nama, nik, dan jurusan hanya 1 kali ditulis. Karena variabel ini diwariskan di rektor, diwariskan di dekan, diwariskan di kalab. Kenapa disebut pewarisan? Ya sama, misalnya kita punya orang tua, pasti kita ada faktor tertentu, ada sifat, perilaku, perbuatan yang biasanya dari kakek kita, dari orang tua kita, turun ke kita. Ada faktor X. Ini namanya keturunan. Jadi sama juga dengan di sini, ada istilahnya yang diwariskan. Yang diwariskan di sini adalah variabelnya. Jadi ditulis di dalam bentuk super. Jadi cara memanggilnya itu super. Nah, jadi
super. Jadi kalau Anda baca sini, super digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas atau memanggil variabel yang mengacu pada superkelas. Misalnya super X, Y, berarti X, Y, dan J diambil dari atribut pada kelas ini. Jadi dia diambil dari kelas induk, diwariskan ke kelas anak. Diwariskan ke kelas anak. Jadi makanya disebut pewarisan di materi kita, karena ada yang diwariskan, tapi yang diwariskan adalah atribut atau variabel. Penulisannya adalah ini supernya, baru 6 nih. Ini hanya contoh saja. Super di sini variabel yang diwariskannya apa. Ya, kita langsung lihat contoh programnya seperti ini. Oke, seperti ini. Ini menampilkan nama dosen, yang punya jabatan rektor di program ini, yang punya jabatan dekan, dan yang punya jabatan kepala lab. Pertama, ini pendefinisian kelas dosen, berarti ini file utamanya. Kalau lihat di sini, public kelas dosen, pertama didefinisikan dulu variabel dan tipe data. Ini tipe datanya string semua dengan variabel nama, nick, dan jurusan. Selanjutnya barulah dibuat konstruksinya, itu adalah ini dosen, string nama X, string nick X, dan string jurus X. Ini adalah sudah pernah kita pelajari di sebelumnya, bahwa ini adalah susunan pengisian data dalam program. Jadi misalnya nanti kalau Anda isi datanya nama pertama, nick-nya, baru jurusannya. Jadi susunannya seperti ini. Baru ada di bawahnya ini penamaan, nama itu sama dengan nama X. Kenapa? Nama di sini kan sudah variabel, nama X ini juga dibuat di sini sebagai variabel. Jadi artinya nama dengan nama X itu sama. Juga di sini nick sama dengan nick X-nya itu sama. Jurusan dengan jurus X itu sama. Jadi di sini penyamaan saja. Baru di sini ada metode public void view. Di sini perintah untuk menampilkan nama, nick, dan jurusan. Selanjutnya, coba kita pelajari file dari rektor. Ya, public class rektor extend dosen. Saya jelaskan si extend ini adalah menandakan bahwa file ini merupakan file anak dari dosen. Makanya tandanya rektor extend dosen. Jadi tanda extend ini menandakan file ini rektor. Dibuat di sini prefile int tahun mulai, prefile int jabatan ke. Jadi di sini ada penambahan dua atribut, yaitu th mulai dan jabatan ke. Berbeda di sini diawali dengan prefile, sedangkan di sini protected. Artinya kalau misalnya pengisi variabel di file utama pakai protected, kalau di file anak menggunakan prefile. Kalau Anda lihat nanti di bawah-bawahnya adalah prefile. Jadi berbeda. Oke, selanjutnya baru ada di sini konstruktornya, yaitu string sama nama dulu diisi, name-nya, setelah itu baru jurusan. Di sini ada penambahan int thx, int ke x. Di sini dijelaskan th mulai sama dengan thx, jabatan ke sama dengan x. Jadi penyamaan di sini. Lihat super. Nama X, ini X, jurus X. Memanggil variabel yang mengacu pada dosen superkelas. Jadi yang diturunkan dari kelas induk tersebut adalah variabel nama X, nih X, jurus X. Jadi ada yang diturunkan. Yang diturunkan ini adalah ini, nama X, nih X, jurus X. Jadi variabel. Jadi tinggallah variabel yang diturunkan ke kelas anak. Yang diambil dari kelas induk. Jadi super ini adalah artinya memanggil variabel dari superkelas atau file induk. Selanjutnya ada di sini public file void view rector. Overriding metode view pada superkelas. Jadi ini menampilkan tahun mulai jabatan rektor. Ingat di sini tidak ditampilkan lagi nama, nick, jurusan. Kenapa? Karena sudah dipanggil. Jadi artinya pada hasil file ini nanti yang tampil itu adalah ada nama, ada nick, ada jurusan, plus tahun mulai menjabat, dan jabatan rektor yang keberapa. Jadi ada penambahan atribut. Jadi makanya dijelaskan tadi bahwa pewarisan atau hipertesis itu adalah penambahan
penambahan atribut dan atau variabel dan penambahan metode. Jadi penambahan metode di sini ada ini public void view rector. Jadi ini metode yang baru yang ditampilkan ini aja yang ditampilkan, tapi hasilnya nanti ada nama dan ini dan jurusan. Jadi kenapa? Karena sudah dipanggil oleh super ini. Jadi tidak ada perulangan lagi pemanggilan nama nih dan jurusan, hanya sekali aja untuk kebanyakan file. Nah, coba Anda lihat file yang seterusnya. File dekat public kelas dekat extend dosen. Ini berarti file Anda dari dosen. Baru di sini prefix string fakultas, berarti dekat ini ada penambahan atribut fakultas. Sama juga susunannya dimulai nama, name, jurus X, dan fakultas. Ada lagi super, nama X, nih X jurus. Artinya variabel yang diturunkan dari kelas induk yaitu dosen. Public void view dekan. Kalau Anda lihat di sini, kode programnya, ada penambahan metode bar dan ada penambahan variabel atau atribut, yaitu fakultas sebagai vektornya, sebagai atributnya atau variabelnya, dan public void view dekan sebagai metodenya atau metodenya. Yang ditampilkan di sini adalah hanya satu, yaitu hanya fakultas. Tapi hasilnya nanti tetap menampilkan nama, jurusan, dan nick. Walaupun di sini tidak ditulis. Karena itu merupakan turunan dari kelas induk. Begitu juga di sini kalau Anda lihat file kalap. Public class kalap extend dosen. Jadi di sini penambahan atributnya adalah laboratorium. Ini konstruktornya, nama dulu, nick-nya jurus, string, lab X, laboratorium sama dengan lab X. Ini lagi kata super. Artinya ini memanggil dari super kelas atau memanggil atau diturunkan dari super kelas. Ini lagi public void view column. Ini menampilkan, ini adalah metode yang baru yang menampilkan laboratorium, tetapi hasilnya nanti tetap ada nama, nick, dan jurusan. Jadi yang diturunkan di sini adalah nama X, dan jurus. Baru file utamanya. Jadi file utama di sini adalah sini file yang utama yaitu public class main. Ini mengisi data rektor, dekan, dan kalap, dan ini perintah untuk memanggil metode di setiap subkelas. Inilah perintahnya. Jadi kalau Anda lihat di sini rektor sama dengan rektor ini kan nama konstruktor dari file rektor, yaitu rektor, nama dulu isi, nick dulu, jurusannya, tahun mulai menjabat, dan INT keberapa. Sini. File utamanya. Jadi rektor ini di variabelkan dengan new rektor ini sama dengan nama filenya dan nama konstruktornya Ahmad, nomor nicknya dia informatika, jurusannya mulai dari 2016 dia menjabat, dan rektor kedua. Dekan ini nama konstruktor dari file dekan di variabelkan dengan dep. New dekan berarti artinya ini memanggil file dep, dan konstruktornya namanya Dina. Dia sebagai nicknya jurusannya teknik kimia dan dia di fakultas TI. Kepala lab kalap ini sama juga nama konstruktor dan nama file dari kalap divariabelkan dengan lab. New kalap artinya panggil file kalap, namanya Indah, nomor pegawainya informatika, dan kepala lab KSC. Nah, baru di sini rectView, ini rectView, view rektor. Jadi kalau adanya rectView ini adalah variabel dari rektor, baru rectView rektor ini memanggil konstruktor, ya, ini memanggil metode. Kalau Anda lihat di sini kan ada sini public void view rektor, ya, jadi memanggil metode. Sama juga ini dec view tampilkan, dec view dekan. Ini sama juga view dekan ini merupakan salah satu nama metode pada file view dekan. Selanjutnya lab.view, ini lab.view variabel dari lab ini
tampilkan, baru lab titik view column. Ini view column ini merupakan salah satu nama metode pada file column. Jadi file program kita ini ada 5. File pertama adalah file induk, 1 yaitu dosen. File anak ada 3, vektor, tekan, kalap. File utama adalah 1, yaitu public class main. Jadi untuk project ini, satu project ada 5 file. Saya ulangi lagi. Definisi dari pewarisan atau heritage adalah cara pembuatan kelas baru dengan penambahan atribut dan metode baru. Cara berpikir sederhananya, jika Anda masih warga negara Indonesia, belum punya jabatan apa-apa, maka nama kita ini ya paling ada nama kita, ada nomor KTP, ada alamat, ada agama, dan status yang lain. Tapi identitas Anda berubah atau ada penambahan atribut ketika Anda menjadi seorang presiden. Pasti ada penambahan atribut. Penambahan atributnya apa? Misalnya Anda presiden yang keberapa dan Anda presiden di periode berapa. Jadi kan ada penambahan atribut. Begitu juga misalnya Anda sebelumnya ya seorang warga negara biasa, belum punya jabatan apa-apa, tetapi ketika nanti Anda menjabat suatu menduduki sebuah jabatan, misalnya seorang wali kota, pasti ada penambahan atribut. Misalnya Anda wali kota yang keberapa dan Anda periodenya tahun berapa. Jadi itu yang disebut dengan pewarisan di dalam pemrograman orientasi objek. Jadi penambahan atribut dan penambahan metode. Oke, seterusnya kalau Anda lihat programnya udah saya ketik. Jadi inilah contoh programnya sudah selesai saya ketik. Ini satu project. Bukti satu project adalah Anda lihat pakainya itu semua dosen, pakai dosen. Ini file pertamanya dosen. Ini file keduanya rektor, tetap juga pakai dosen. File ketiga dekan, tetap juga pakai dosen. File keempat kalap, tetap juga pakai dosen. File kelima main, tetap juga pakai dosen. Jadi artinya dalam satu project ada 5 file. Jadi ini udah saya ketik jalan semuanya, kode programnya. Ini juga di rektor jalan semuanya. Tidak ada masalah. Ini juga file kalab semua jalan, tidak ada masalah. Ini juga di file main tidak ada masalah, lancar semuanya. Lancar semuanya ya. Oke, setelah itu kalau kita jalankan programnya, maka hasilnya seperti ini. Oke, Ahmad nomornya nicknya ini, jurusannya ini, informatika, tahun mulai menjabat 2006, jabatan kedua rektor. Ketiga, Dina, nicknya ini, jurusannya teknik kimia, dia fakultas teknik. Nama, Indah, nicknya ini, jurusannya informatika, fakultas komputer. Ya. Fakultas ini ada yang salah mungkin. Saya juga fakultas ini laboratorium. Ya. Harus jalan filenya dijalankan di main, nggak boleh di sini. Oke, langsung laboratoriumnya di laboratorium komputer ya. Jadi kelebihan dari pewarisan heritage dalam bisa menampilkan data yang tidak semuanya harus sama. Tapi memang pada dasarnya ada yang sama. Tetapi ada data-data tertentu yang berbeda. Jadi bisa ditampilkannya secara bersamaan walaupun saya data tersebut berbeda-beda. Nah, sama misalnya kita di warga negara Indonesia ada yang presiden, ada wali kota, ada wakil presiden, warga negara biasa, ada yang menduduki jabatan tertentu. Bisa ditampilkan data tersebut walaupun misalnya berbeda-beda,
secara bersama, ya berdasarkan atribut, berdasarkan variabel, ya. Jadi saya ulangi lagi, pewarisan IRTS adalah penambahan kelas baru dan penambahan metode baru. Jadi saya mohon kode program ini coba Anda ketik di rumah, saya cek nanti pada saat perkuliahan normal. Dan bahan UTS kita adalah dari bab 7 ini, yaitu pewarisan. UTS-nya mulai minggu depan nanti saya kirim melalui buku kelas, nanti dijawab juga melalui buku kelas. Jadi saya harap Anda contoh programnya, teorinya Anda pelajari. Ya. Sekian pertemuan ke-7 kita pada hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, ada yang bertanya, bisa menghubungi saya, bisa melalui WA, bisa melalui komentar di YouTube, juga melalui Telegram, atau melalui buku kelas. Ya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat semua. Sekian pertemuan kita. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Mudah-mudahan bermanfaat.